A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta dan seluruh isinya, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum retorika dakwah, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya Ninda Ulia Sapane dengan NIM 0101181032 untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Pemberdayaan Masjid dan Ekonomi Syariah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam atau masyarakat Islam merupakan sekumpulan orang-orang Islam yang hidup dalam satu jamaah pada suatu daerah. Kita beribadah mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari seoptimal mungkin. Semua kegiatan umat terpusat di masjid sebagai manajer yang efektif dari setiap masjid. Masjid mempunyai daerah pembinaan yang tertentu dan pembinaan tersebut diberikan dengan maksimal kepada masyarakat di sekelilingnya yang menjadi jamaah tetap pada masjid itu. Sedangkan untuk jamaah yang tidak tetap, layanan dapat diberikan dalam bentuk pemberian informasi atau bantuan yang bersifat bantuan darurat atau emergensi, atau bantuan lain yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat beribadah dalam arti yang luas. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan sehari-hari dari umat Islam terkait erat dengan masjid yang didirikan atas dasar iman, serta penampilan dan pengelolaan masjid dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan masjid itu dengan kualitas sumber daya manusia di sekitarnya. Mengapa? Karena manajemen masjid atau pengelolaan masjid harus dilaksanakan sebagai pengalaman dan juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali kalau mereka tetap menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan manusia. Nah, terkait masjid dengan umat Islam, sama halnya dengan rumput dengan kerbau. Tapi jika dilihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, masjid dan umat Islam bermacam-macam situasi dan kondisinya. Seperti kita bisa lihat dalam kehidupan nyata, ada kolam yang kondisinya baik serta ikannya banyak, dan di sisi lain ada kolam yang kondisinya kurang terawat namun ikannya banyak. Dari dua perbedaan tersebut memiliki makna bahwa ada masjid yang mewah namun kondisi penghuninya sepi dan tidak ada aktivitas apapun di sana. Sebaliknya, ada pula masjid yang sedang-sedang saja dari segi artistik interiornya, namun setiap harinya masjid itu penuh dengan genangan jamaah yang hadir untuk melaksanakan kewajibannya. Lanjut lagi yang lebih ironi, ada banyak masjid yang didirikan di tengah-tengah kompleks yang di dalamnya jarang sekali mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian bagaimana motivasi agar bisa mendirikan masjid yang sesuai dan tepat? Wallahu a'lam. Namun ada salah satu surah Al-Quran yang menerangkan bagaimana motivasi ini akan muncul untuk bisa mendirikan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara orang-orang munafik ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang mukmin dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Quran Surah At-Taubah ayat 107. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya orang-orang mukmin yang sejati itu hatinya terikat dengan masjid. Dalam artian, walaupun mereka melakukan berbagai kegiatan dalam rangka
mencari nafkah dan lain sebagainya di luar masjid, namun hatinya yang asli akan tetap berada di dalam masjid. Banyak pemahaman kita yang bisa menyulitkan dalam melakukan hal mulia ini. Pada dasarnya dengan mudah kita bisa melakukannya dengan istiqomah insya Allah. Hanya saja apabila terdengar suara azan dari masjid, maka segala bentuk kegiatan kita selesaikan dan segera bergegas ke masjid untuk mendirikan sholat. Baik, selanjutnya tentang pemberdayaan ekonomi syariah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia yang sudah penuh dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Tapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan termasuk di dalamnya masalah kemiskinan telah membuat otak kita ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini atau headline news maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin juga seseorang dapat menjual akidahnya maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahnya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah sebagai pendorong, sebagai penguat ekonomi umat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah tersebut mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab, la, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasulullah? Rasul menjawab, tidak boleh, seraya melanjutkan perkataannya. Sungguh, aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah, serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan fisik yang kuat, mental yang kuat, dan perekonomian yang kuat. Selanjutnya, Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat khofu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan, betul tidak? Akan tetapi, jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Demikian ceramah saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan betapa pentingnya pemberdayaan masjid dan pemberdayaan ekonomi syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.